studio. Kita ketemu lagi di hari yang baru. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Karena sekarang kita akan membahas yang menurut Panda ini sesuatu yang penting. Yang sudah menikah, mungkin Anda akan bernostalgia atau apa ya? Atau mencarilah kira-kira banyak persamaan gak ya antara pernikahan Anda dengan orang lain? Apa setiap orang akan mengalami hal yang seperti ini? Yang belum menikah, ini adalah pelajaran. Sebenarnya ada orang yang bilang ketika pacaran sama menikah itu rasanya beda banget. Setuju atau nggak setuju? Yang udah pada nikah? Kok bisa bilang setuju gitu? Terus kok bisa bilang setuju kalau belum pada udah nikah? Pernah ngerasain menikah sama pacaran gitu, setuju, semangat, luar biasa. Atau kalau dari Bapak Joshua dulu deh. Kok Joshua kurang? Bukan Joshua Suherman. Bukan, aku Joshua. Kuplukan terus. Ya nggak apa-apa, biar ada sedikit refreshment lah. Oh. Ternyata gue pakai kacamata terlihat pinter, tapi kepala gue jadi pusing. Jadi mendingan udahlah. Kalau gue sih, Setuju nggak? Pacaran sama menikah itu rasanya beda banget. ya kalau pacaran menurut gue sih sebuah momen yang menyebalkan ya. Menyebalkan lah, karena kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya jangan lihat dari sisi itunya dong Pak. Iya bener, kita nggak bisa ngapa-ngapain lebih dalam. Kan bisa pegangan, bisa ngobrol, bisa makan Emang mau bareng. nyebrang pegangan? Enggak lah, artinya kalau menurut gue sih sebenarnya setelah gue menjalani pacaran selama 1 tahun, menikah selama alhamdulillah mau jalan 6 tahun. Beda nggak rasanya? Beda banget. Beda banget Dan ya? Dan gue bersyukur kalau pada akhirnya gue memilih untuk menikah. Oke, setelah 6 tahun akhirnya berpikir seperti itu. Ya. Sekarang kita tanya kedua bintang tamu saya sudah duduk cantik di sini. Ini mereka memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Yang satu sudah menikah selama Hampir 3 tahun. hampir 3 tahun, yang satu sudah menikah selama 3 minggu aja. paling Wah, lama. luar biasa. 3 minggu. Sama-sama 3 yang penting. Benar. Dan kebetulan aku sama Wendy pernikahan kita dengan pasangan masing-masing Iya. sama-sama hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Nah sekarang kita mau cari tahu nih, yang 3 tahun dulu deh. Pacaran sama menikah, dua hal yang sangat berbeda gak sih? Beda lah. Beda lah. Iya beda. Kalau tadi menjawab pertanyaan yang ada di Viti deh, berapa lama setelah menikah sampai kamu tahu akhirnya ada hal-hal yang beda lah dari pasangan kamu secara kebiasaan? Karena kan pas baru nikah itu dia kan masih stripping, jadi masih kayak pulangnya juga cuman 2 jam, kayak 2 jam terus balik lagi, jadi masih belum tahu, masih kayak biasa aja gitu. Setelah strippingnya selesai, mau lanjut tapi kan ada jeda dulu tuh. Begitu di rumah kok pas pacaran tuh yang gini kayaknya tuh cuman punya aku gitu. Ternyata setelah nikah Selingkuh sama games. selingkuh sama games. Dia bener-bener main games dan gak bisa diganggu sama sekali gitu. Dan aku orangnya gak suka dicuekin. Oke, baru berasa ya. Kenapa lo nggak selingkuh sama TV-nya? Jadi kan Ya Tapi bukannya sebelumnya nggak ketahuan sih kalau misalkan suami bener lo- gak ketahuan, justru gak tahu kan. Dan suami lo nggak bilang kalau misalkan gue tuh suka main game. Enggak, karena pas pacaran itu bener-bener nggak ada, maksudnya gadget tuh nggak dimainin. Fokusnya gitu. ya main. Fokusnya ke dia. Oh iya. Iya. Fokusnya ke dia. Aku maksudnya kan nonton apa jalan apa gimana. Atau kalau main gitu. game pun dipanggil yang, ya sayang, langsung nyaut ya kan? Iya gitu. Setelah Makanya nikah? kalau mau fokus, lo kasih game suami lo tuh yang ada talinya. Terus Yang habis waktunya. emang lu kata penyewaan Ya kan? emang gitu biar enak. Oke, berarti cukup berapa lama sampai akhirnya kamu tuh gila ternyata dia tuh game freak banget ya? Strippingnya itu 3 bulanan kali. 3 bulanan ya? Iya. Oke. Kalau Ayu gimana? 3 minggu menikah. Kalau aku sih sebenarnya jujur ya nggak ada perubahan yang signifikan banget ya, baru gitu kan. Cuma ternyata Nah, ada cumanya. Tetap ada cumanya. cuma Dito tuh ternyata doyan banget keluar. Maksudnya dia tuh harus pergi gitu. Maksudnya dia bosenan di rumah. Walaupun maksudnya kalau aku bujuk-bujuk, ayo di rumah aja gitu. Mau juga sih gitu, cuma lebih prefer ayo yuk pergi. Tapi sama kamu. Maaf. Iya harus rame-rame gitu sih. Oh, Maksudnya kayak dia tuh kirain suka banget, sendiri. nggak, dia suka banget bersosialisasi gitu. Sementara kan aku ya temennya dikit lah gitu. Maksudnya nggak yang hangout ya apa gitu. Nah dia tuh lebih kayak harus ketemu dari temen SD, SMP, SMA, kuliah itu semua harus diketemuin. Sampai akhirnya Harus di hangoutin semua. Sampai akhirnya kamu ngerasa gila ya, ternyata dia emang doyan banget ya keluar rumah ya. Iya. Jadi untuk bisa misalkan 3 hari berturut-turut di rumah, pergi cuman kerja, habis itu pulang di rumah, gak bisa.
Bisa sih, itu tadi maksudnya bisa di-adjust. Cuma kalau misalnya lagi aku kan mut-mutan kan kalau pergi kan, maksudnya kayak aduh lagi pengen di rumah nih atau lagi pengen gogoleran berdua gitu. Dia kadang-kadang suka kayak pergi aja yuk. Ya aku mau nggak mau harus ikut kan karena is stray gitu. Oke. Makanya gue tadi sempat bertanya-tanya dalam hati, suaminya pergi sendiri atau rame-rame? Kalau rame-rame aman. Kalau suaminya pergi sendiri, gak bertahan di rumah, ini suami apa gembel? Ya habis gak bertahan di rumah, keluar-keluar terus. Tapi kalau ngomongin kebiasaan buruk, pasti dah. Kalau kebiasaan baik mah gak usah diomongin Yang buruk-buruk yang kita senang. Kan kita ngomongin masalah-masalah yang pahit lah dalam tanda kutip. Kalau kebiasaan buruk yang pertama dijumpai, ayo dulu deh. Kebiasaan buruk, kalau sebenarnya sih bukan buruk, cuma aku agak nggak bisa terima menanggulangi. Oh gila nih bahasanya keren banget. Banjir dong suaminya. Suaminya banjir kayaknya. Baru 3 minggu kawin mah begitu. Coba ntar kalau udah kawin, gue capek ya laki gue tuh gini-gini ember tuh. Kita lihat kalau yang baru 3 minggu pacaran gitu, kamu tidak bisa menanggulangi apa? Banjir? Sampah? Enggak, bukan. Jadi Dito itu dia nggak bisa multitasking. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau misalnya Kak Feby kan mungkin lebih ke games. Dia cuman anaknya sosial media aja kayak harus ngelihat Instagram atau apa. Tapi tuh kalau misalnya aku lagi nanya kayak tuh gini ya gitu. Udah tuh mangap aja tuh seperti biasa, bibirnya mau tumpah sih main handphone aja. Baru entah kalau udah copot baru apaan gitu. Oh, delay gitu jadinya. Iya, delay. Itu nyebelin sih. Cuaca kayaknya ya, gara-gara cuaca ya. Gitu. Yang 3 minggu, yang 3 tahun gimana? Kebiasaan buruknya? Ya sama juga, nggak bisa multitasking, sama banget itu, bener. Cowok sih kebanyakan kayak gitu. Iya, karena Tapi pernah komplain langsung nggak ke suaminya? Pernah nggak sampai berantem hebat? Takut kenapa? Ih, nanti kalau berantem gimana? Ya mendingan langsung komplain langsung aja tuh. Langsung diomongin. Kita mah bukan acara yang ngomongin orang. Kalau ada orangnya, mendingan kita langsung datengin. Berarti langsung Selamat datang, konfirmasi. selamat buat pernikahan yang 3 minggu ya. Thank you udah datang. Halo, apa kabar? Iya. Kalian gimana sih laki-laki tidak multitasking, suka cuekin istrinya pada saat main game, kalau udah sosial media sebenarnya dicuekin. Gila, parah lu. banget sih. Lu lebih mentingin handphone daripada istri lu. Wah, Gila kayak gua banget. Sama pasti. Enggak. Multitasking susah emang Iya, menurut benar. cowok. Cowok iya. Tapi pagi hari ini sebenarnya kita nggak pengen bikin mereka berantem sih. Justru kita Masa? pengen, kita nggak pengen mereka berantem. Gila Kita apa lu doang kan yang mau. Kita justru pengen mereka mencurahkan isi hati yang paling dalam supaya buat yang belum nikah ini belajar. Sebenarnya sebelum nikah apa aja sih yang harus dipersiapin supaya nggak kaget seperti itu, Wendy. Ya udah kita akan balik lagi ya, tetap di Basa Basi, Basa Basi.